Sahabat Kompas.com, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping akan menggelar pertemuan dalam KTT virtual. KTT Biden-Xi Jinping ini digelar pada Senin 15 November 2021 pukul 19.45 waktu Washington atau Selasa 16 November 2021 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Joe Biden melihat pertemuan virtual ini sebagai kesempatan untuk mengatur persyaratan persaingan dengan China. One, the meeting in our view is an opportunity to set the terms of the competition with China in a way that reflects our interests and values, insists that the PRC play by the rules of the road. So there are areas, of course, of concern as it relates to the economy, where the president will certainly express his concern, express his view that China should be playing by the rules that the rest of the global community expects, raise our concerns with a number of their actions, and discuss areas where our interests align. KTT Xi Jinping dan Joe Biden ini diprediksi bakal membahas 6 isu pokok untuk meredam ketegangan antara kedua negara tersebut. Yang pertama adalah soal Taiwan. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara Beijing dengan Washington kian memanas lantaran Taiwan memiliki pemerintahan sendiri. Akibat hal tersebut, China pun meningkatkan kegiatan militer dengan meluncurkan pesawat tempur ke zona pertahanan udara Taiwan. Beijing mengklaim Taiwan masih termasuk ke dalam wilayahnya dan bersumpah untuk merebutnya kembali. Di tengah konflik kedua negara tersebut, Washington tetap mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis. Biden pun sempat mengatakan bahwa mereka bakal membantu Taiwan jika militer China berusaha menguasai Taiwan. Isu kedua yang diprediksi bakal dibahas yakni soal keamanan regional. Diketahui China mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya. Mereka menolak klaim saingan dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Dengan latar belakang itulah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada September mengumumkan pembentukan aliansi AUKUS. Mereka akan memberi Australia kapal selam bertenaga nuklir menggunakan teknologi AS untuk melawan China. Isu selanjutnya yakni terkait perdagangan. Terlepas dari perbedaan kebijakan mendasar dengan pendahulunya, Biden berhenti mencabut tarif impor dari China yang dikenakan Trump. Beberapa konglomerat Amerika Serikat pun meminta Gedung Putih memasukkan tarif perdagangan dalam pembicaraan dengan Beijing. Mereka ingin agar biaya produksi mereka di China segera diturunkan. Isu yang bakal dibahas selanjutnya yakni mengenai masalah teknologi. Pemerintahan Trump sebelumnya sempat memasukkan perusahaan teknologi China ke dalam daftar hitam lantaran dicurigai mengancam keamanan nasional. Akibat regulasi ini, perusahaan AS pun tidak dapat membeli produk perusahaan tersebut ataupun menjualnya kepada mereka. Hubungan China dan AS juga kian memburuk lantaran Biden menambah daftar perusahaan China di mana orang Amerika Serikat dilarang berinvestasi. Biden juga telah mencabut lisensi China Telecom untuk beroperasi di Amerika Serikat. Terkait permasalahan Uyghur, Amerika Serikat sempat menyatakan bahwa tindakan yang menimpa kaum minoritas Uyghur di Xinjiang merupakan genosida. Namun pernyataan tersebut ditolak oleh China.
Beijing pun ingin Amerika Serikat mencabut sanksi yang dijatuhkan pada pejabat Cina atas permasalahan tersebut. Terkait hal ini, Cina juga memberikan sanksi kepada pejabat AS sebagai balasannya. Dan permasalahan terakhir yakni soal COVID-19. Biden sempat menuduh Beijing telah menahan informasi penting tentang asal-usul COVID-19. Menanggapi tudingan ini, Beijing berulang kali mengecam kritik yang dilayangkan Amerika Serikat itu. Pemerintahan Xi Jinping juga menyebut tinjauan Intel AS yang diterbitkan pada Oktober tentang asal-usul virus corona itu keliru.